Di jantung kota Semarang, berdiri megah sebuah bangunan yang lebih dari sekadar warisan arsitektur. Ini adalah Lawang Sewu, 1000 pintu, sebuah nama yang menggemakan bisikan masa lalu dan legenda yang tak pernah usai. Dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di Indonesia, Lawang Sewu telah lama menjadi magnet bagi para pencari sensasi dan penjelajah dunia gaib. Namun, bagaimana jika di balik tirai mistis ini tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih kompleks, lebih tragis, dan justru lebih ilmiah? Dibangun pada tahun 1904, Lawang Sewu awalnya adalah simbol kemajuan dan kemegahan arsitektur Belanda. Namun, kemegahan itu tercabik saat Jepang menduduki Indonesia. Bangunan megah ini berubah fungsi menjadi markas Kempeitai, polisi militer Jepang. Ruang bawah tanah yang sejuk beralih menjadi penjara dan tempat penyiksaan yang brutal. Saksi bisu penderitaan tak terhingga. Jejak-jejak kekejaman itu, konon, masih terasa hingga kini. Tragedi Lawang Sewu mencapai puncaknya pada pertempuran 5 hari di Semarang, Oktober 1945. Bangunan ini menjadi medan pertempuran sengit antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang. Ratusan nyawa melayang di dalam dan sekitar Lawang Sewu, mengubahnya menjadi monumen duka dan keberanian. Pertempuran ini, dengan segala horornya, menorehkan luka mendalam pada jiwa kolektif kota dan pada fondasi bangunan itu sendiri. Apakah mungkin energi dari tragedi ini masih beresonansi di setiap sudutnya? Para pengunjung sering melaporkan pengalaman aneh. Hawa dingin yang menusuk di tengah terik, bisikan tak jelas, penampakan bayangan, hingga rasa tertekan yang mendalam. Kisah-kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Lawang Sewu. Namun, apakah ini murni aktivitas supranatural, ataukah ada penjelasan lain yang lebih membumi, berakar pada psikologi manusia dan fisika lingkungan? Salah satu teori menarik datang dari dunia fisika. Bangunan tua dengan struktur kompleks, seperti Lawang Sewu, bisa menjadi generator alami gelombang infrasonik. Ini adalah gelombang suara berfrekuensi sangat rendah, di bawah ambang pendengaran manusia. Namun, gelombang ini bisa memengaruhi tubuh kita, menyebabkan rasa cemas, panik, sesak napas, bahkan halusinasi visual. Dr. Vic Tandy, seorang ilmuwan Inggris, pernah meneliti bagaimana infrasonik dari kipas angin industri bisa memicu sensasi hantu di laboratoriumnya. Mungkinkah arsitektur Lawang Sewu secara tak sengaja menciptakan hantunya sendiri? Selain fisika, psikologi juga menawarkan perspektif. Konsep psikologi lingkungan dan trauma kolektif menjelaskan bagaimana peristiwa tragis bisa meninggalkan jejak emosional di suatu tempat. Lawang Sewu, dengan sejarah kelamnya, adalah medan sempurna bagi teori ini. Orang yang memasuki bangunan ini sering sudah membawa ekspektasi berhantu dari cerita-cerita yang beredar. Pikiran bawah sadar kita kemudian mencari dan menafsirkan setiap bayangan, setiap suara, sebagai konfirmasi dari ekspektasi tersebut. Ini adalah kekuatan sugesti yang diperkuat oleh gema trauma masa lalu. Beberapa peneliti bahkan mengusulkan bahwa energi emosional yang intens dari peristiwa traumatis dapat tertinggal di suatu tempat, memengaruhi suasana dan perasaan orang yang datang kemudian. Ini bukan hantu dalam pengertian tradisional, melainkan sebuah memori tempat yang kuat. Lawang Sewu adalah sebuah kapsul waktu, menyimpan duka dan keberanian dari mereka yang pernah menghuni dan berjuang di dalamnya. Setiap sudut, setiap pintu, seolah menjadi saksi bisu dari gema emosi yang tak terucapkan. Jadi, apakah Lawang Sewu benar-benar berhantu? Mungkin bukan dalam arti yang kita bayangkan. Mungkin hantu yang kita rasakan adalah kombinasi kompleks dari gelombang infrasonik, kekuatan sugesti, dan gema abadi dari trauma kolektif yang terjadi di sana. Ini adalah pengingat kuat akan penderitaan manusia dan ketahanan jiwa. Lawang Sewu bukan sekedar tempat berhantu, ia adalah monumen hidup bagi sejarah kelam yang tak boleh kita lupakan. Lawang Sewu mengajarkan kita bahwa terkadang misteri terbesar bukanlah tentang dunia lain, melainkan tentang diri kita sendiri, sejarah kita, dan bagaimana lingkungan membentuk persepsi kita. Ia mengajak kita untuk melihat melampaui mitos, untuk memahami dan menghormati apa yang telah terjadi, dan belajar dari setiap gema tragedi yang mungkin masih berbisik di lorong-lorongnya. Ini adalah sains, sejarah, dan psikologi yang menyatu,
menciptakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan.